Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Nah, langsung saja kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 356. Di medan perang pengadilan surgawi, pertempuran para immortal peringkat 8 telah mencapai titik paling kelam. Para immortal dari dataran utara gugur satu persatu. Tapi di setiap kematian mereka juga membawa beberapa immortal dari pengadilan surgawi sebagai tumbal. Melihat semua itu, Duklong murka. Surga panjang umur. Meskipun kekuatan kita seimbang, pengadilan surgawi berhasil ditekan sampai kondisi yang memalukan seperti ini. Tidak termaafkan. Kalian harus menanggung semua dosa kalian. Duklong mengangkat tangannya. Bola cahaya yang mengekang dirinya pun akhirnya pecah. Altar bencana dan keberuntungan serta raksasa Dewa Biduk segera bergerak. Mereka membawa Duklong kembali ke dalam pertempuran tanpa akhir. Sementara beberapa immortal pengadilan surgawi membangun garis pertahanan yang kokoh di depan formasi penyempurnaan. Berkat pengorbanan mereka, formasi dari jalur penyempurnaan itu kembali berdiri. Bing Saijuan juga tampak menggertakkan gigi. Dia berbalik dan berniat untuk menghantam jantung dari pengadilan surgawi. Tetapi Duklong menyalak. Jangan mimpi. Selagi ada aku di sini, kau tidak akan kemana-mana. Tanpa memperdulikan luka yang ia derita, Duklong mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menahan altar bencana dan keberuntungan, serta raksasa Dewa Biduk sekaligus. Bing Saijuan terhenti. Tetapi dia segera memerintahkan pasukan dataran utara untuk terus menggempur formasi. Serangan dari para immortal dataran utara kembali menggulung. Korban di pihak pengadilan surgawi terus meningkat. Namun, para immortal juga terus bangkit dari kuburan abadi dan mengisi kekosongan mereka. Bahkan, garis pertahanan mereka kini justru menjadi semakin solid. Di dalam formasi, setelah Yuan Qiongdu sadarkan diri, dia mengamati medan perang sejenak, lalu dengan segera kembali duduk di dalam formasi. Dia kembali mengendalikan formasi sekali lagi. Yuan Qiongdu segera menyadari bahwa formasi jalur penyempurnaan itu sekarang menjadi jauh lebih unggul daripada sebelumnya. Air matanya jatuh. Begitu rupanya. Untuk memperbaiki nasib, para senior bahkan telah menambahkan begitu banyak immortal mereka ke dalam formasi ini. Dan seperti yang dikatakan oleh Yuan Qiongdu, semakin banyak immortal yang dikerahkan di dalam formasi, maka semakin sedikit immortal yang tersisa di medan perang. Yang artinya, peluang hidup dari para immortal benua tengah yang baru bangkit itu pun menjadi sangat tipis. Inilah pengorbanan yang mereka lakukan dengan rela hati demi menyempurnakan kembali nasib. Menyadari semua itu dengan penuh tekad, Yuan Qiongdu segera duduk bersila. Dia berkata, "Aku akan memperbaiki nasib apapun yang terjadi." Raut wajahnya tenang, tetapi api keyakinan membakar batinnya. Yuan Qiongdu lalu mengaktifkan sebuah gerakan pembunuh terlarang. Karena begitu gerakan ini diaktifkan, nyawanya
akan dipergunakan sebagai bahan bakar. Dan setelah penyempurnaan ini selesai, entah berhasil atau tidak, Yuan Qiongdu pasti akan mati. Sementara itu, di medan perang Gua Naga Tersembunyi, situasi menjadi semakin genting. 4 immortal dari Laut Timur telah mengepung Istana Naga dan menghajarnya dengan serangan bertubi-tubi. Di dalamnya 4 jenderal naga terdesak hebat. Mereka hanya mampu bertahan berkat perlindungan dari formasi Istana Naga. Song Qiyuan yang sebelumnya memimpin rekan-rekannya dan menyerang orang-orang dari pengadilan surgawi, tiba-tiba merasakan aura yang datang dari kejauhan. Dia berseru, "Gawat, ada yang datang." Menghadapi ancaman itu, pasukan dari Laut Timur segera mengubah formasi. 2 immortal tetap melanjutkan tekanan pada Istana Naga, sementara 2 lainnya melesat pergi untuk menghadang bala bantuan yang sedang mendekat. Sementara itu di sisi lain, seorang immortal pengadilan surgawi yang sudah renta berhenti melangkah. Dia menatap rekan-rekannya sambil tersenyum tipis. "Aku hanya bisa mengantar kalian sampai di sini." Dan setelah mengatakan itu, tubuh orang tua itu pun berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan lenyap. Itu adalah tanda bahwa usianya telah mencapai batas. "Qin Song, pergilah dengan tenang. Sekarang giliran kami." Dengan langkah yang mantap, para immortal pengadilan surgawi yang dipilih langsung oleh Peri Ziwei maju ke garis depan. Dan melihat itu, Hua Caiyun dan Shen Chongseng dari Laut Timur mencibir. "Hah, mereka datang begitu bersemangat hanya untuk mati. Kalian, para orang tua, benar-benar gemar menggali kuburan kalian sendiri." Tanpa banyak bicara, benturan besar mengguncang seluruh gua dan pertempuran sengit kembali pecah. Sementara itu di tanah terberkati kesempurnaan. Raungan naga menggema di seluruh medan perang. Gerakan pembunuh dari jalur jiwa, 1000 naga hantu juga memenuhi langit. "Itu Fang Yuan. Lindungi formasi. Jangan biarkan dia mendekat." Sementara itu Fang Yuan mencibir, "Menghentikanku. Sekarang sudah terlambat." Serangan The Great Sun sebelumnya telah menarik perhatian dari banyak immortal benua tengah, memberi Fang Yuan celah besar untuk mengaktifkan gerakan pembunuh tanpa gangguan. Gerombolan naga hantu itu bukan hanya kuat, melainkan juga sangat sulit untuk dilawan. Formasi 99 memang sangat kuat, tetapi inti formasinya tetaplah titik paling rapuh. Saat naga hantu mengamukkan dan memasuki pusat formasi, dinding pertahanan akan mulai runtuh. Fang Yuan sendiri berubah menjadi Kaisar Yama dan kemudian ikut bergerak maju. Dia dikelilingi oleh naga hantu seperti malaikat pencabut nyawa. Wuyong melihat semua itu. Dia kagum sekaligus gelisah. Sebagai sekutu, jelas Fang Yuan adalah bantuan terbesar bagi mereka. Tetapi kalau Fang Yuan memposisikan diri sebagai musuh, maka dia akan menjadi musuh yang terbesar. Sementara itu, di depan, tawa Fang Yuan menggelegar. "Kau ingin memperbaikiku nasib? Mimpi. Meskipun sayang untuk menghancurkan tanah terberkati ini, tetapi lebih baik kita akhiri sekarang." Fang Yuan mengangkat tangannya seperti seorang kaisar yang memberi komando. Lalu naga hantu melesat seperti pasukan perintis yang menyerbu benteng musuh. Namun kemudian, sebuah sosok melesat dan menghadang Fang Yuan.
Selama aku masih ada di sini, kau tidak akan bisa lewat, Fang Yuan. Sosok itu tidak lain adalah Li Huang. Jubah api matahari hijau menyala di sekitarnya. Setiap naga hantu yang mendekat langsung terbakar habis. Tapi Fang Yuan tidak panik, melainkan menunjukkan senyum tipis. Oh, begitu ya. Kalau begitu rasakanlah gerakan pembunuh keduaku. Gerakan pembunuh Segel Wopo. Setelah itu, Segel Wopo berubah menjadi pedang jiwa dan Fang Yuan melepaskannya seperti kilat tajam. Li Huang mencoba menghindar, tetapi naga hantu menutup semua jalan keluarnya. Tak ada ruang, tak ada waktu. Li Huang dipaksa menerima serangan itu secara langsung. Mata Li Huang memadat. Pedang jiwa lalu menembus tubuhnya tanpa perlawanan. Api matahari yang membungkusnya padam seketika. Wajah Li Huang memucat dan matanya terbelalak kosong. Tubuhnya jatuh dan Li Huang tewas. Orang-orang dari pengadilan surgawi panik dan dipenuhi dengan kesedihan. Sementara Fang Yuan, dia tertawa sambil terus melangkah maju. Siapapun yang berani menghalangiku akan berakhir seperti ini. Seketika auranya mengguncang medan perang. Moral dari para ahli benua tengah merosot tajam. Fang Yuan! Sebuah sosok muncul lagi dan menghadangnya. Orang itu adalah Chen Yi. Melihatnya, Fang Yuan mencibir. Wu Yong tidak membunuhmu. Kalau begitu biar aku yang mengantarmu ke neraka. Fang Yuan mengangkat tangannya, bersiap mengaktifkan segudang naga hantu sekali lagi. Wajah Chen Yi menegang. Kalau Li Huang saja binasa di tangan Fang Yuan, bagaimana mungkin dia akan menghadapi gerakan pembunuh itu? Namun pada saat yang genting itu, Chen Yi merasakan dadanya terbakar, seolah besi panas menembus kulitnya. Sebuah kekuatan yang misterius bangkit dari dalam tubuhnya. Pakaiannya lalu terkoyak, dan di dadanya tampak ukiran sebuah pohon. Tunggu, lukisan ini? Bukankah ini adalah lukisan dari warisan sejati Genesis Lotus yang kuterima bertahun-tahun lalu? Seketika informasi baru langsung mengalir ke dalam benaknya. Ternyata ini adalah pengaturan yang ditinggalkan Yang Mulia Genesis Lotus. Chen Yi yang terkejut sekaligus gembira. Dia segera mengaktifkan gerakan itu. Ya, gerakan pembunuh pohon karma, tetapi dimodifikasi sesuai dengan instruksi yang ia dapatkan dari Genesis Lotus. Kemudian asap hijau naik ke tubuhnya. Asap itu berkumpul di atas kepalanya setinggi 6 kaki, lalu kemudian membentuk wujud pohon. Batangnya tebal, cabangnya pun lebat dan puluhan buah menggantung di sana. Bentuk dan warnanya aneh. Ada yang seperti buah persik hitam, ada pula yang merah muda, dan ukurannya sebesar baskom. Ada juga yang berduri, ada juga yang berkulit transparan hingga daging dan bijinya terlihat. Pohon karma terbentuk dengan cepat. Kekuatan dari lukisan yang ada di dada Chen Yi pun mengalir ke dalamnya. Ia seolah mendengar suara dari Yang Mulia Genesis Lotus. Perhatikan baik-baik. Ini adalah rangkaian gerakan yang dibangun di atas pohon karma. Inilah gerakan pembunuh relokasi karma. Lalu angin kencang segera bertiup. Asap hijau berputar dan pohon karma pun mulai bergoyang hebat. Segudang naga hantu kemudian menerjang seperti meteor ke arah Chen Yi.
Tetapi tepat sebelum menyentuh pohon karma, seluruh naga hantu lenyap. Fang Yuan pun terkejut. Dia merasakan hubungannya dengan gerakan pembunuhnya seketika terputus. Seolah-olah naga hantu dialihkan ke dunia lain. Teknik apa ini? Apa ini teknik teleportasi? Fang Yuan menyipitkan matanya. Cahaya tajam mengalir di dalamnya. Dia segera mengirimkan pesan pada Wu Yong. Dan kemudian Wu Yong kembali muncul di belakang Chen Yi. Dia berkata, "Sebelumnya kau selamat, tapi lihat apakah kau sekarang bisa menangani angin perpisahan teman milikku." Wu Yong kembali mengaktifkan gerakan pembunuhnya. Tetapi begitu ujung jari Wu Yong menyentuh bahu Chen Yi, pandangannya seketika berputar. Sebelum dia sempat bereaksi, tubuhnya telah tercampak keluar dari tanah terberkati kesempurnaan, dan Wu Yong kini dilempar kembali ke perbatasan selatan. Wu Yong tertegun. Dia kini berada di puncak gunung tanpa nama. Sesaat kemudian dia akhirnya sadar. Wajahnya menjadi gelap dan dia segera mengirimkan pesan kepada semua orang yang ada di benua tengah. Seketika, aliansi perbatasan selatan dan juga orang-orang dari dataran utara terguncang hebat. Namun Fang Yuan sejak awal dia mengamati segala perubahan yang terjadi. Dan dia segera menemukan celah besar pada gerakan pembunuh relokasi karma milik Chen Yi. Jadi teleportasi itu ternyata berasal dari buah karma yang menggantung di dahan pohon karma. Setiap pemindahan yang terjadi akan memakan satu pohon karma. Selama kelemahan ditemukan, maka solusi pun dapat dicari. Baizu dengan segera bergerak. Biarkan aku mencobanya dengan gerakanku. Tubuhnya bergetar, lalu terpecah menjadi ribuan cloning. Dia menerjang Chen Yi dari berbagai arah. Kemudian pohon karma bergoyang. Satu buahnya gugur. Dan kemudian tubuh utama Baizu menghilang. Setelah itu pesannya tiba kepada Fang Yuan dan yang lain. Dia mengatakan bahwa dia kini diteleportasi jauh ke Laut Timur. Mendengar itu, para immortal dari aliansi perbatasan selatan dan juga dataran utara menjadi kacau balau. Fang Yuan merasa ada yang salah di sini. Dia merenung. Teknik dari jalur perbudakan berpusat pada klon milik Baizu. Menurut logika, seharusnya setiap klonnya diteleportasi. Tetapi nyatanya justru tubuh utama Baizu yang terseret pergi. Apa dasar dari gerakan ini sampai-sampai tubuh utama Baizu lah yang dipindahkan? Fang Yuan terus berpikir. Kemudian kelompok Yao Huang mencoba maju dan menyerang. Tapi Fang Yuan segera menghentikan mereka dan berseru, "Tenang dulu. Untuk sekarang utamakan serangan jarak jauh." Judu melepaskan serangan jarak jauh. Tetapi sosoknya langsung menghilang dan dia dipindahkan ke dataran utara. Beberapa orang berikutnya juga melakukan hal yang sama. Tapi semuanya dipindahkan. Pada saat itulah, sebuah pemahaman akhirnya masuk ke dalam pikiran Fang Yuan. Tunggu, sebelumnya aku menyerang tetapi aku tidak terpengaruh. Apa semua itu karena aku adalah iblis dunia lain yang lengkap? Berdasarkan pendapat ini, Fang Yuan kemudian melancarkan serangan sekali lagi untuk validasi. Tetapi benar saja, gerakan pembunuhnya langsung dipindahkan. Ada yang terseret ke lokasi yang acak di benua tengah, tetapi ada juga yang dilempar ke 4 wilayah yang lain. Bahkan ada juga yang dihempaskan ke surga hitam dan surga putih. Sementara itu, Chen Yi sendiri tidak dalam kondisi yang baik.
darah mulai merembes dari 7 lubang tubuhnya. Beban untuk mempertahankan gerakan ini sungguh menjadi sangat berat. Tetapi di sisi lain, karena gerakan pembunuh Fang Yuan dipindahkan, gerakan itu menjadi gagal, dan Fang Yuan harus menderita reboundnya. Situasi kian mengganggu, apalagi para ahli benua tengah juga mulai bergerak. Gerakan pembunuh yang lemah tidak akan memicu buah pohon karma, tetapi gerakan pembunuh yang kuat bisa menghabiskan buahnya. Namun, kalau diteleportasikan melewati jarak kendali, maka penggunanya harus menderita serangan balik. Dalam kondisi ini, Fang Yuan tidak berani menggunakan segudang naga hantu. Sekarang apa yang harus kulakukan? Dia mulai gelisah. Kemudian pesan terbaru dari Bing Saichuan menyatakan bahwa perbaikan gunasib di pengadilan surgawi telah kembali dilakukan. Artinya, waktu kembali mengejar mereka. Mata Fang Yuan bersinar tajam. Dia segera memberikan perintah. Aku akan mencoba menguraikan metode ini. Tetapi karena pencapaianku pada jalur kayu sangat rendah, pastinya aku butuh waktu yang lebih lama. Baining dan kalian, majulah, ulur waktu untukku. Segera Baining dan para Ku Immortal peringkat 7 yang ada di bawah naungan Fang Yuan menyerbu. Setelah itu pohon karma pun bergetar hebat. Setiap kali seorang peringkat 7 diteleportasikan, dia menghabiskan 1 buah. Dan seiring berjalannya waktu, meskipun deduksi Fang Yuan belum selesai, tetapi akhirnya buah-buah di pohon karma telah habis. Seketika, pohon karma pun mulai memudar dan hancur ditiup angin. Chen Yi berlutut, auranya merosot tajam hingga titik paling lemah. Dan melihat itu, Fang Yuan lalu menerjang bagaikan badai. Kau telah berani menghalangi jalanku. Sekarang matilah. Chen Yi tahu bahwa dia tidak akan bisa menghindar. Dia berkata, kalau begitu, tidak perlu menangis atau menghindar. Majulah. Kekuatan Chen Yi telah habis. Dia menegakkan dada dan seakan menerima kematiannya dengan tenang. Tuan Chen Yi! Bai Changsui dan para immortal yang lain berteriak. Mereka berusaha menyelamatkan Chen Yi. Tetapi, Ji Guiyou dan Yi Haofang dan yang lainnya sudah berada tepat di belakang Fang Yuan. Mereka segera menghalangi seluruh bala bantuan mereka. Kemudian pedang jiwa Fang Yuan langsung menembus tubuh Chen Yi dan menghantam gunung yang ada di belakangnya. Tubuh Chen Yi terhempas dan dia jatuh tak bernyawa. Kini dalam waktu singkat, Fang Yuan telah membunuh 2 orang immortal peringkat 8 ternama dari pengadilan surgawi secara berturut-turut. Sementara itu, di medan perang pengadilan surgawi, saat ini cahaya memancar dengan aura yang luar biasa. Semua orang langsung sadar bahwa cahaya itu adalah aura peringkat 9, aura dari Gunasib. Seketika seluruh medan perang pengadilan surgawi pun membeku. Semua anggota dari surga panjang umur berubah pucat, sementara para immortal dari pengadilan surgawi bersorak gembira. Sialan, kita gagal. Semuanya mundur, seru Bing Saichuan sambil memberikan perintah. Raksasa Dewa Biduk yang tidak berasal dari masa ini tetap bertahan di sana. Bahkan jika mereka mati, itu tidak menjadi masalah. Karena itu, mereka di sana untuk memberi waktu agar orang-orang dari dataran utara bisa melarikan diri. Segera altar bencana dan keberuntungan menarik mundur pasukannya. Sementara Duklong, dia yang sebelumnya terdesak kini tertawa terbahak-bahak. Ia tidak mengejar altar bencana dan keberuntungan.
tetapi dia langsung melesat menuju menara pengadilan surgawi dan naik ke puncaknya. "Gunasip, oh Gunasip!" Suara Duklong bahkan sampai bergetar. Air matanya mengalir deras menyusuri wajahnya. Dia melihat Gunasip yang telah pulih di hadapannya. Dia benar-benar gembira. Setelah penantian bertahun-tahun, kerinduan dan penderitaan semuanya kini terbayar lunas. Makna dari penyempurnaan Gunasip bagi Duklong jauh lebih dalam dibandingkan siapapun di dalam pengadilan surgawi. Karena muridnya lah yang dulu melukai Gunasip. Jadi dia memiliki tanggung jawab untuk memulihkan Gunasip lebih dari siapapun. Kini setelah melihat Gunasip pulih, dia berkata, "Hong Ting, gurumu telah menebus dosa yang kau buat. Aku tidak mengecewakan pengadilan surgawi, dan aku tidak mengecewakan umat manusia." Tawa Duklong menggema di puncak menara pengadilan surgawi. Setelah lebih dari 1.000.000 tahun, pengadilan surgawi akhirnya dapat kembali memulihkan Gunasip peringkat 9. Dan para immortal dari pengadilan surgawi yang ada di bawah juga berteriak kegirangan. Seketika moral dari pengadilan surgawi kembali mencapai puncak. Duklong benar-benar terlihat puas. Ini jelas bukan hanya karena jasaku. Ini adalah pencapaian dari semua rekan yang telah berkorban. Akhirnya pengadilan surgawi akan merajai seluruh dunia. Rambut Duklong tampak acak-acakan. Tanduk naganya sudah retak. Tubuhnya juga berlumuran darah. Lukanya benar-benar parah. Tetapi yang paling penting sejatinya adalah masa hidupnya yang sudah hampir habis. Duklong sudah hampir mencapai batasnya. Aku benar-benar ingin beristirahat. Tetapi ini belum selesai. Duklong menghela nafas. Mata naganya yang dalam memantulkan emosi yang kompleks. Saat ini, dia masih belum boleh beristirahat. Dia belum boleh mati. Karena itu Duklong menarik kembali tangannya, memberikan satu tatapan terakhir pada Gunasip, lalu kemudian berbalik. Waktunya mengakhiri semuanya. Duklong menghela nafas, lalu kemudian berseru dengan lantang. "Surga panjang umur, kalian ingin pergi begitu saja? Tak pernah kusangka kalian sebodoh ini. Jangan harap kalian bisa pergi." Duklong lalu mengendalikan menara pengadilan surgawi. Menara itu kembali menampakkan bentuk aslinya sebagai rumahku peringkat 9. Di bawah tatapan para immortal pengadilan surgawi, menara pengadilan surgawi memancarkan cahaya yang menyilaukan, seolah muncul seorang dewa yang turun ke medan perang. Begitulah wujud sejati dari menara pengadilan surgawi. Sudah sangat lama. Akhirnya, menara pengadilan surgawi menunjukkan kekuatan aslinya. Aku sungguh beruntung karena aku bisa menyaksikannya sebelum aku mati. Banyak immortal dari pengadilan surgawi yang memandang menara pengadilan surgawi dengan penuh rasa syukur. Ini adalah momen bersejarah bagi mereka. Untung mereka belum mati, sehingga mereka bisa melihat sekali lagi kejayaan dari pengadilan surgawi. Setelah itu, suara Duklong terdengar tenang dari dalam menara pengadilan surgawi. Takdir penghakiman. Menara pengadilan surgawi memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya putih yang segera memenuhi langit dan menyebar dari segala arah.
Ini adalah kekuatan peringkat 9 yang tidak dapat ditolak. Dan serangan itu didasarkan oleh takdir. Tidak peduli metode apapun yang digunakan, kalau takdir sudah memutuskan seseorang harus kalah, maka hasil itu tidak akan bisa dihindari. Tidak ada jalan untuk mengelak. Kemudian saat cahaya itu mereda, para immortal pengadilan surgawi berdiri tegak di medan perang. Sebaliknya, banyak ahli dari dataran utara yang terdorong mundur. Wajah mereka pucat. Sebagian hanya bisa tersenyum pahit sebelum pada akhirnya runtuh di tempat. Bayangan sungai waktu juga mulai menghilang. Sementara, altar bencana keberuntungan terlihat seperti gubuk yang baru saja dihantam badai. Di dalamnya Bing Saichuan dan yang lain sampai muntah darah. Kita harus mundur, kata Bing Saichuan yang mencoba memaksakan diri untuk kemudian bangkit dan mengendalikan altar bencana dan keberuntungan yang saat ini hanya tinggal separuh. Lalu di saat itu, cahaya kuning jatuh dari langit. Itu adalah rencana cadangan yang ditinggalkan oleh The Great Sun. Lalu jalur pelarian pun terbuka bagi altar bencana dan keberuntungan. Dengan segera altar bencana dan keberuntungan memasukinya. Para immortal dari pengadilan surgawi tak lagi goyah. Mereka semua mencoba mengejar altar bencana dan keberuntungan. Cepat pergi, kata Mao Liqiu sambil menggertakkan gigi. Dia menghadang para immortal benua tengah yang ada di sana. Tubuhnya kini sudah sekarat, tetapi Mao Liqiu tetap berdiri dengan tekad yang bulat untuk melindungi altar bencana dan keberuntungan. Lalu, sebelum pertempuran kembali terjadi, suara Duklong tiba-tiba terdengar. Semuanya, hentikan pengejaran dan segeralah mundur. Para immortal pengadilan surgawi tertegun. Tapi Duklong kemudian berkata lagi, "Tolong pertahankan pondasi dari pengadilan surgawi." Satu kalimat itu menyimpan banyak makna. Karena pada dasarnya, pertempuran yang terjadi selama beberapa waktu ini memang sudah membawa kerugian yang amat besar bagi pengadilan surgawi. Ditambah jumlah ku immortal mereka juga sangat sedikit. Kalau mereka terus memaksa mengejar, maka sama saja mereka sedang bertaruh nyawa. Suara Duklong kembali terdengar. Sekarang pengadilan surgawi memiliki gun nasib peringkat 9 serta menara pengadilan surgawi. Siapa yang mampu menandingi kita? Bahkan metode peringkat 9 sekalipun bukanlah tandingan. Para senior, kembalilah ke dalam kuburan abadi. Di masa depan, jika kalian dibutuhkan, maka kami akan memanggil kalian. Mendengar itu, dengan segera para immortal saling bertukar pandang, lalu kemudian mengangguk. Salah seorang dari mereka berkata, "Memang benar, dengan adanya gun nasib dan juga Duklong, siapa yang bisa menentang pengadilan surgawi di dunia ini?" Semua orang sepakat, dan mereka lalu kembali ke kuburan abadi. Tetapi tidak semua. Ada segelintir immortal yang tetap tinggal. Mereka adalah orang-orang yang sudah berada di ujung usia. Sama seperti Duklong. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk kembali tidur. Setelah itu Duklong meninggalkan Pri Ziwei dan para pendukung lainnya dan memimpin kelompok kecil untuk mengejar surga panjang umur dengan menggunakan menara pengadilan surgawi. Saat ini altar bencana dan keberuntungan memang berhasil kabur. Tetapi memangnya kenapa? Kecepatan mereka bahkan tidak sebanding dengan menara pengadilan surgawi. Apalagi saat ini, orang-orang itu masih berada di benua tengah. Duklong berniat menjadikan mereka sebagai contoh. Entah mati atau ditawan,
Keduanya jelas akan menunjukkan kekuatan dari pengadilan surgawi dan membuat keempat wilayah lainnya mengerti akan konsekuensi karena telah berani menyinggung mereka. Setelahnya, kabar tentang apa yang terjadi di medan perang menyebar dan situasi pertempuran di tanah terberkati kesempurnaan pun langsung berubah total. Para immortal perbatasan selatan dan dataran utara mulai menarik diri. Pang Yuan pun tak terkecuali. Dia sangat menyesal, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Sayang, pada detik berikutnya saat dia tengah mencoba melarikan diri, dia menyaksikan sesuatu yang tak terduga. Altar bencana dan keberuntungan yang hancur setengah muncul dari arah tanah terberkati kesempurnaan. Dan tentu saja di belakang mereka terlihat menara pengadilan surgawi. Untuk alasan tertentu, The Great Sun rupanya telah menyiapkan jalur pelarian di dekat tanah terberkati kesempurnaan. Dan karena itulah saat ini altar bencana dan keberuntungan ada di sana. Duklong tertawa keras. Bagus. Aku datang ke tempat yang tepat. Dan sekarang aku akan menumpas kalian semua sekaligus. Ping Saichuan menggertakkan gigi. Sudah terlambat untuk mundur. Semuanya, bersiaplah untuk menyerang balik pengadilan surgawi. Mereka sudah menggunakan gerakan pembunuh takdir penghakiman sekali. Dan mereka tidak akan bisa mengaktifkannya lagi dalam waktu dekat. Ini adalah kesempatan terakhir kita untuk melawan. Segera para immortal bereaksi. Mereka pun mulai menerjang dengan harapan terakhir. Pertempuran kembali mengguncang medan perang itu dan membuat langit menjadi kelam. Tidak ada seorang pun dari kubu perbatasan selatan ataupun dataran utara yang menahan diri saat ini. Mereka melepaskan seluruh kekuatan mereka, seolah menaruh harapan hidup mereka pada hal itu. Sementara itu, Duklong, dia duduk di dalam menara pengadilan surgawi dan menghubungi Peri Ziwei. Ziwei, apa berita tentang restorasi Gunasip telah dilansir ke seluruh dunia? Peri Ziwei segera menjawab, berita sudah dipublikasikan ke toko kuning. Dan tidak hanya itu, Tuan Duklong, adegan pertempuran Anda juga disiarkan melalui metode jalur manusia. Bagaimanapun dengan pulihnya Gunasip, pengadilan surgawi ingin mempublikasikan berita itu untuk meningkatkan moral semua orang, menggerakkan opini publik sekaligus menggertak musuh. Dan penyiaran pertempuran di tanah terberkati kesempurnaan adalah langkah lanjutan dari Peri Ziwei. Mendengar itu, Duklong tampak puas. Tetapi sekarang, dia harus segera menumpas semua orang yang ada di sana. Tetapi gerakan pembunuh takdir penghakiman adalah kartu terkuat mereka yang tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Ada jeda panjang sebelum gerakan pembunuh itu bisa diaktifkan lagi. Karena itu Duklong tampak menghela nafas sejenak dan berkata, sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Duklong segera menugaskan beberapa immortal untuk mengendalikan menara pengadilan surgawi. Lalu dia sendiri keluar dari menara pengadilan surgawi. Ping Saichuan segera berseru, Duklong telah muncul, semuanya berhati-hati. Lalu kemudian Yao Long meneriakkan komando, kita serang bersama-sama. Pang Yuan dan yang lainnya segera merespon. Pavilion bambu dan beberapa rumahku yang lain juga menghadapi Duklong bersama-sama. Dan begitu Duklong melangkah keluar, serangan gabungan langsung menghujaninya. Ledakan menggema keras bertubi-tubi, mengguncang udara dan membentuk awan debu yang tebal. Tetapi di balik awan debu itu,
tubuh raksasa Duklong tidak bergeser sedikit pun. 9 naga hantu yang ada di sekelilingnya membuka mulut dan menghembuskan angin, menyapu bersih awan debu sekitarnya. Duklong melayang di tempat. Dia benar-benar sangat tenang. Tatapan naganya menyapu dingin seluruh medan perang. Dengan trik seperti ini, apa kalian sebenarnya ingin menggaruk punggungku yang gatal? Yao Huang dan para immortal lainnya benar-benar terpukul. Mereka kini melihat perbedaan kekuatan yang terlampau besar. Ping Saichuan menggertakkan gigi. Matanya tampak goyah. Kekuatannya beberapa kali lipat daripada sebelumnya. Tanpa raksasa Dewa Biduk, kita tidak mungkin menghadapinya hanya dengan altar bencana dan keberuntungan yang sudah setengah hancur. Apa yang harus kita lakukan? Saat Ping Saichuan panik, Wang Yuan dan Bai Su melancarkan gerakan pembunuh mereka bersamaan. Segudang naga dan bekas kelabang. Keduanya mengamuk. Naga hantu memenuhi langit, dan di sisi lain kelabang kelabu tak terhitung jumlahnya berterbangan. Dua serangan itu melumat Duklong dari segala arah. Tapi di tengah gelombang naga dan kelabang itu, suara Duklong bergema. Gerakan pembunuh yang bagus. Tetapi ini belum cukup. Gerakan pembunuh gunting masa ini. Duklong menghancurkan semua serangan itu dalam satu gerakan. Bai Su seketika pucat pasi. Lalu kemudian suara Duklong terdengar. Sekarang giliranku. Ki berbentuk naga melintas. Tubuhnya menghilang seketika. Kemana dia? Pikir Yi Hao Fang. Tapi tiba-tiba seluruh tubuhnya berkeringat dingin, seolah insting mengatakan bahwa dia dalam bahaya. Dan saat dia melihat ke atas, Duklong kini tepat berada di atasnya. Satu cakar naga meluncur turun dan menghantam Yi Hao Fan. Dia termental menghantam tanah dan menciptakan kawah besar. Yi Hao Fan batuk darah. Wajahnya benar-benar dipenuhi teror. Serangan barusan itu tidak hanya menembus pertahanannya, tetapi juga melukai tubuh bagian dalamnya. Ki naga kembali menyambar. Duklong muncul lagi di hadapannya. Namun tepat saat itu, Wu Hang Songxi dan Ji Guyou muncul di sisi kiri dan kanan Duklong. Mereka berdua adalah ahli formasi tingkat Grandmaster. Dalam sekejap mereka membuat formasi. Mereka mengunci Duklong di tengah. Tetapi Duklong mencibir. Formasi kecil seperti ini, kalian mencoba menahanku. Lucu sekali. Formasi mereka berdua seketika pecah seperti kaca. Ji Guyou dan Wu Hang Songxi terhuyung karena terkena rebound. Sementara Duklong, karena perhatiannya teralihkan, Yi Hao Fan pun bisa melarikan diri. Tapi kini di hadapan semua orang, mereka tahu bahwa kekuatan Duklong telah melampaui imajinasi mereka. Kekuatan seperti ini mungkin hanya Venerable yang mampu menekannya. Para immortal dari dataran utara maupun perbatasan selatan gemetar. Banyak yang kebingungan dan mulai kehilangan arah. Duklong benar-benar tak terbendung. Belum lagi menara pengadilan surgawi dengan nasib peringkat 9 yang masih utuh. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba suara gemuruh mengguncang tanah dan retakan besar menjalar di seluruh medan perang itu. Tanah akhirnya pecah, dan kemudian bongkahan tanah dan batu seperti tsunami meluap. Dari celah itu, seekor naga raksasa sebesar gunung terbang ke langit. Mulutnya terbuka lebar, deretan gigi tak beraturan setajam tombak membuat seluruh medan perang menggigil ketakutan.
Duklong, hari ini aku akan merobekmu sampai kau hancur, kata naga raksasa itu. Yang mana naga itu tidak lain tidak bukan adalah binatang buas abadi, legendaris, Di Sangseng. Di tengah dominasi dari pengadilan surgawi, Wang Yuan dan yang lain sudah sangat putus asa. Tetapi muncul sebuah harapan baru. Binatang buas abadi legendaris Di Sangseng muncul di sana. Mungkinkah Di Sangseng bisa dimanfaatkan untuk melawan Duklong? Ya, kita akan cari tahu lagi kisah hidup Wang Yuan di part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini. See you again di next video. Dan bye.